Oke ya, kita mulai saja kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang udah pukul 10 ya. Sekarang saya kasih waktu kalian 5 menit untuk melakukan absensi terlebih dahulu ya di e-learning ya. Silakan mahasiswa. Baik, Bu. Udah ya? Udah, Bu. Udah semua Udah, ya? Bu. Kita lanjutkan materi ya. Kemarin kita sampai otot apa ya? Kemarin ya? Angka, Bu, kalau nggak salah. Gimana? Otot rangka, Bu. Oh, otot rangka udah ya.
Sekarang kita masuk pada sifat-sifat otot ya, sifat-sifat otot. Silakan tolong mahasiswa dibacakan. Dimas Praja, coba Dimas Praja, silakan dibacakan Dimas Praja. Dimas Hadir, Bu. Praja. Oke. Sifat-sifat otot atau global. 1. Kontraktilitas, kemampuan otot untuk mengadakan respon atau memendek bila dirangsang, atau otot polos 1-6 kali, otot rangka 1-10 kali. Yang kedua, ekstensibilitas sama dengan distensibilitas, kemampuan otot untuk memanjang bila otot ditarik atau ada gaya yang bekerja pada otot tersebut. Bila otot rangka diberi beban, uterus berisi fetus. Yang ketiga, elastisitas, kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami ekstensibilitas atau distensibilitas, memanjang atau kontraksilitas atau memendek. Yang keempat, iritabilitas atau eksitabilitas, kemampuan otot untuk mengadakan respon bila dirangsang. Oke, terima kasih Dimas ya. Terima kasih. Jadi di otot kita punya 4 sifat ya. Kontraktil, ekstensi, elastasi, sama iritabilitas. Jadi di otot kita bisa melakukan yang seperti itu ya. Jadi kalau sifat-sifatnya itu berarti kita bisa di otot itu yang kerjaannya lah ya. Seperti itu, memendek, memanjang, menerima respon, yang iritabilitas ya. Lalu melakukan kontraksi ya. Jadi memanjang, memendek, kembali ke bentuk semulanya, lalu dia merespon. Halo? Dari keempat sifat ini gimana mahasiswa sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Atau teman-teman bisa menjelaskan, silakan. Gimana maksudnya? Silakan. Fajar Juanda. Ada orangnya, Fajar Juanda? Ya, Bu. Fajar Juanda, silakan coba gimana menurut kamu kontraktilitas itu yang seperti apa, Fajar? Kontraktilitas ya, Bu? Ya. Ya silakan mahasiswa, nggak apa-apa ya, gimana menurut kalian? Ya silakan mahasiswa. Halo. Halo, gimana? Mahasiswa? Halo? Halo? Fajar? Bu. Gimana? Gimana? Belum ngerti, Bu. Belum tahu ya. Coba Ya, Bu. Resi Anadia. Gimana Resi? Resi Anadia gimana? Belum mengerti juga, Bu. Belum mengerti? Itu ada penjelasannya di sana. Enggak mengertinya di bagian apa? Mana?
Itu kan kemampuan otot untuk mengadakan respon, Bu. Memendek, Bu, bila dirangsang. Nah, yang otot polos 1/6 kali, sedangkan otot rangka 1/10 kali, itu maksudnya gimana, Bu? Ya, gimana mahasiswa? Itu Pak Jardiwanda katanya, oh udah jelas nih kalau kontraksi itu adalah ototnya memendek ya. Nah, kalau di otot rangkanya otot polos ya 1/6. Kalau rangka 1/10. Maksudnya apa? Ada nggak yang tahu? Ada pertanyaan dari Pak Jardiwanda. Silakan mahasiswa mana? Oke, jadi di sini maksudnya otot itu memendek kalau di otot polos itu bisa sampai 1/6 kalinya. Misalnya ukurannya sekian nih. Nah, jadi bisa memendek tuh 1/6 dirinya. Kayak kalian nih bisa memendek 1/6 kalian. Maksud nggak? Ya, otot rangka dia bisa sampai 1/10-nya. Jadi bisa lebih pendek lagi, lebih kecil lagi ya. Itu ya maksudnya ya. Ya memendeknya ya. Memendek, maksudnya memendeknya kan nggak mungkin sampai kecil, kan nggak mungkin kali ya. Kayak gitu intinya. Dia memendek, kemampuan memendeknya seberapa kali ukuran dia. Kalau 1/10 kan berarti ototnya dibagi 10 nih ya. Memendeknya berarti hanya satu bagian nih, 9-nya enggak gitu ya. Maksudnya ukurannya sekecil itu dia bagian memendeknya saat kontraksi terjadi memendeknya ya. Lanjutnya mahasiswa ini jelas memanjang ya. Jadi selain pendek, yang kontraksi tadi kan kegiatannya pendek nih. Lalu ekstensibilitas dia memanjang. Jadi otot kita itu bisa memendek, bisa panjang nih. Bisa panjang ya. Kalau elektabilitas adalah kembali lagi ke ukuran semula. Di bagian 3 ya. Bagian 3 itu jelas ya, kemampuan untuk kembali ke bentuk dan ukurannya semula. Jadi otot tadi habis kontraksi, habis ekstensibilitas, dia balik lagi ke ukuran yang sebenarnya. Lanjutnya dia iritabilitas ya. Jadi otot itu yang jelas yang pertama kali adalah dia bisa merespon ya. Nah, responnya itu namanya iritabilitasnya. Jadi ingat ya, ada kontraksi, ada ekstensi, ada elastisitas, sama iritabilitas ya. Nah, sesuai ya. Jadi ingat pendek, panjang, kembali lagi, terus merespon rangsangan ya. Jadi sifatnya ada 4. Oke. Lanjut ya, kita lanjut dulu ya. Kalau ada pertanyaan, tolong dicatat dulu, kita lanjut ya. Nih, jadi kalau yang tadi kan sifatnya secara umum ya, secara global. Nah, ini kontraktilitasnya di mana nih? Misalnya ketika ototnya pendek ya, memendek ya kontraktilitas tadi ya. Nah, sistolnya apa? Sistolnya kontraksi ya, diastolnya relaksasi. Kebalikannya ya, nggak mungkin naik semua ya. Misalnya sistolnya kontraksi, distolnya kontraksi juga kan nggak mungkin ya. Pasti dia kebalikannya. Kalau sistolnya kontraksi, diastolnya relaksasi ya. Dan selalu ada plateau, dataran yang menyebabkan fase diastol lebih panjang dari sistol. Ingat nggak sistol dan diastol itu apa, nak? Ingat nggak? Sistol. Ingat nggak? Sistol diastol itu tekanan darah ya, tekanan kalau yang di atas yang 110, ya kalau yang diastol itu yang per 70, yang per 80. Ingat nggak? Ingat nggak? Nggak ingat, Bu. Ya sudah, nggak apa-apa. Manusia ya, nggak apa-apa. Jadi intinya kalau ketika kontraksi terjadi sistolnya ya, kontraktilitas itu berarti sistolnya melakukan kontraksi, diastolnya relaksasi ya. Seperti itu ya.
Selanjutnya sifat yang lain adalah konduktivitas, perambatan impuls ya. Maksudnya rangsangan tadi ya, bagaimana merambatnya. Jadi ada prosesnya sinoatrio, nodus, atrio, sampai akhirnya dia ke jaringan Purkinje. Ini sampai akhirnya dia dapat bergerak ya, berdetak ya. Sampai jadi konduktivitasnya dari sinoatrio sampai jaringan Purkinje. Perambatan impulsnya maksudnya dari A sampai F ya. Ini ya. Intinya bagaimana dia menghambat. Intinya menjalar ya. Impuls itu kan rangsangan ya. Jadi bagaimana rangsangan itu berjalan dari sini ke sini, dari sini ke sini, sampai akhirnya dia bergerak 4 meter per detik. Selanjutnya adalah otomatis dan ritmis ya, kemarin udah jelas ya. Nih, secara otomatis dan ritmis selalu berdenyut kecuali ada gangguan. Maksudnya gangguan di sini misalnya lari, ya itu bukan gangguan lah, lari terkejut, itu pasti beda ya nanti ritmisnya ya, gerakannya ya. Benar nggak? Benar ya, kayak kemarin situasional ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau kecepatan bilang aja ya mahasiswa ya. Kecepatan nggak? Kecepatan nggak? Enggak, Bu. Oke ya, kita lanjut ya. Selanjutnya iritabilitas tadi ya. Iritabilitas tadi kan kemampuan untuk merespon ya bila ada rangsangan. Selanjutnya periode berfraktur yang lama. Fraktur itu kira-kira ada yang tahu nggak? Refraktur itu apa? Nah, di bagian bawah itu dibaca, di bagian bawah. Ada tulisan catatan. Nah, dibaca dulu aja. Ini saya nggak tahu ada yang baca atau enggak ya. Jadi silakan dibaca dulu. Coba Ananda Alfa, dibacakan tolong Nanda. Ya, Bu. Baca semua apa catatannya aja, Bu? Semuanya aja. Lanjutan sifat-sifat otot jantung. 4. Iritabilitas sama dengan eksitabilitas, mengadakan respon bila dirangsang. Kemudian kelima, periode reflektor yang lama. Kemudian absolut pada saat sistem kan tidak akan pada saat sistol. Kemudian kan tidak akan terjadi perubahan apa-apa atau grafik tetap berjalan tanpa gangguan. Kemudian Lafit dilanjutkan pada saat diastol, dilanjutkan akan terjadi perubahan tergantung rangsangan terjadi pada awal diastol, pertengahan diastol, atau hampir akhir diastol. Dilanjutkan sehingga akan menghasilkan ekstrasistol dan kompensasi menjadi istirahat cukup panjang. Catatan refraktor otot kehilangan sifat Refraktor otot kehilangan sifat iritabilitas untuk sementara, sedangkan fatigue otot kehilangan sifat kontraktilitas dan irritabilitas. Fatigue bacanya ya. Oke. Ya, Bu. Dari sini lihat analisis mahasiswa gimana menurut kalian di otot jantung itu sifatnya yang seperti ini. Silakan mahasiswa. Depan.
Nah, di sini ada refraktor ya. Jadi otot kehilangan sifat iritabilitasnya untuk sementara. Maksudnya otot itu tidak mampu merespon ya. Stabilitas tadi kan mampu merespon ya, merespon. Nah, ketika terjadi refraktor, jadi otot jantung itu nggak bisa merespon, tapi hanya sementara sifatnya ya, hanya bersifat sementara ya. Sedangkan fatigue, otot kehilangan sifat kontaktilitas dan iritabilitas. Nah, jadi kalau fatigue itu otot itu capek, udah capek, jadi dia udah nggak bisa dikasih respon aja, dia udah nggak bisa. Dia udah nggak bisa mendek, terus dia nggak bisa ngerespon. Ini biasanya ya terjadi karena ini maksudnya nggak di otot jantung aja ya. Jadi fatigue itu bisa terjadi di otot rangka juga ya. Misalnya kalau kita latihan ya, itu fatigue bisa terjadi. Kenapa? Karena terlalu keseringan latihan ya. Jadi otot itu capek sampai-sampai nggak bisa ngerespon lagi. Nah mau diapain lagi udah gitu aja loyo aja kayak gitu ya. Intinya kalau orang udah capek udah nggak bisa digerak lagi gitu loh, nggak bisa direspon mau kasih apa, kasih rangsangan apapun. Misalnya gini, kalian masih berpikir bahwa saya mampu lari nih, bisa lari cepat nih, ternyata badan kita nggak mampu, nggak bisa direspon lagi tuh buatnya. Jadi yang terjadi adalah prosesnya adalah maunya larinya cepat, tapi yang terjadi adalah larinya lambat. Ya, sudah lambat udah nggak mampu gerak lagi. Jadi fatigue itu salah satunya akibat dari latihan ya, kejenuhan latihan. Karena latihannya terlalu jenuh sehingga terjadi fatigue ya, kelelahan. Jadi dia merespon dan memendek kontraksi ya. Seperti itu mahasiswa ya. Jadi bisa diperhatikan ya. Lanjutnya stimulus ya. Jadi di otot itu ada stimulus ya. Stimulus itu bahasa Indonesianya atau umumnya itu rangsangan ya. Di rangsangannya itu berupa mekanis, termis, kemis, sama elektris. Tahu nggak mekanis itu apa? Termis itu apa? Kemis itu apa? Umum ya? Umum nggak menurut kalian kata-katanya? Ya, termis itu kan jelas ya. Termis, termo, suhu. Jadi rangsangan itu bisa dari suhu, berupa suhu rangsangan itu ya. Termis ya. Termis itu termo, misalnya termo itu suhu. Termometer, alat untuk mengukur suhu tubuh gitu ya. Jadi ingat kata-kata kayak gitu ya. Kenapa, Henggi? Kenapa banyak yang off cam? Mahasiswa? Silakan di on cam kan semua ya. Biar saya serasa ngajar makhluk hidup kayak gitu. Kalau kalian hitam semua, saya nggak ngerasa lagi ngajar ya. Jadi kalau saya ngomong tolong direspon ya. Jadi saya ngerasa nggak sendiri gitu loh lagi ngajar gitu ya. Misalnya ditanya jawab gitu loh, nggak ngerti Bu. Ada pertanyaan kalau nggak ada bilang nggak ada Bu. Jangan kalau nggak ada diem aja. Nggak tahu saya maksudnya apa gitu loh. Apakah kalian dengar ucapan saya? Saya juga nggak tahu gitu loh. Jadi untuk menjaga komunikasi aja ya. Kalau saya nanya, apa kalau nggak ada pertanyaan, lanjut Bu atau apa gitu. Jadi saya tahu suara saya sampai ke sana, kedengaran sama kalian itu ya. Ya. Iya, Bu. Kita lanjut ya. Di sini ada kemis ya. Kemis itu kimia. Chemistry ya. Chemistry itu kimia artinya. Tahu ya chemistry? Bukan yang chemistry yang itu beda lagi ya. Nah, ini chemistry. Jadi dibilang chemis itu kimia ya, kimiawi, secara kimiawi. Jadi rangsangan itu bisa berupa kimiawi ya, bahan kimiawi, berupa kimiawi. Selanjutnya elektris. Elektris ini jelas ya, listrik ya. Kalau mekanis gimana?
Cara melakukannya, Bu, mungkin. Metode cara melakukannya. Mekanisme. Mekanisme itu langsung ya, secara langsung tampak ya. Kalau termis kan nggak kelihatan ya, dingin, segala macam, kimia tambah lagi, elektrik tambah lagi, nggak jelas ya. Rangsangan tuh misalnya kalian nih, kalau dianalogikan, rangsangan itu misalnya kalian sentuh tuh, rasa tuh, kalian misalnya bisa disentuh, bangun gitu loh. Ya nggak? Reaksi, Bu. Nah, itu stimulusnya secara mekanis. Kenapa Desi? Mekanis tuh bisa disebut reaksi, Bu? Nggak, Bu? Atau interaksi? Enggak kayak gini, maksudnya nih rangsangan ya, rangsangan dengan misalnya dengan sentuhan atau dengan suhu. Maksudnya seperti itu. Stimulus itu bisa dengan sentuhan, mekanis itu kan langsung memijat. Dengan kalian menyentuhkan itu kan bisa langsung ya. Dan kalau ini salah satunya stimulus itu bisa dengan termo, dengan suhu maksudnya. Kalau zat kimia, elektrik bisa dengan listrik. Ini bisa dibaca kalian semua ya, mahasiswa ya. Jadi stimulus itu ada 4 ya, maksudnya cara-caranya ya. Rangsangan itu ada 4, jadi bisa langsung, bisa dari suhu, dari kimia, sama listrik ya. Kalau di tubuh kita banyak yang listrik sama suhu ada semua ini semua ya. Ada semua ya. Nih, umumnya untuk penyembuhan dari keempat stimulus, mana yang terbaik? Ada pertanyaan nih. Ini. Nih. Umumnya untuk proses penyembuhan dari keempat stimulus, mana yang terbaik? Second dulu ya jawabannya ya. Silakan. Kalian. Rangsangan ya, kalau nggak tahu stimulus itu rangsangan. Rangsangannya berupa apa? Ya, kalau mekanis kan terasa ya langsung ya. Kalau termis kan suhu panas nih. Karena kan misalnya muka kalian kan terang ini ya, tahu ya kena dingin ya, suhunya dingin, suhunya panas gitu ya. Kalau kimia itu tahu nggak yang apa? Izin jawab, Bu. Hah? Izin menjawab. Ya, benar. Yang itu, Bu. Elektris. Iya, iya kenapa? Karena intensitas rangsang, frekuensi rangsang, serta durasi rangsang dapat diatur dan dikontrol dengan suatu alat. Sudah aku tulis, Bu. Kenapa? Ya. Itulah, Bu. Jadi untuk proses penyembuhan ya. Untuk proses penyembuhan jawabannya emang benar ya tadi ya. Sorry ya tiba-tiba tadi keputus ya. Halo? Ya, Bu. Oh, Bu. Ya, Bu. Oke. Ini share-nya hilang juga ya, share screen-nya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu. Oke, jadi jawabannya ini. Fajar Widodo tadi udah dapat ya ini. Jadi jawabannya adalah untuk proses penyembuhan, stimulus yang terbaik adalah secara elektris tadi ya, karena intensitas rangsang, frekuensi rangsang, serta durasi rangsang dapat diatur dan dikontrol dengan suatu alat. Jadi maksudnya nih seperti apa? Misalnya kalian sakit nih, sakit ceritanya ya. Terus apa yang terjadi? Rangsangan yang berupa elektrik itu yang seperti apa?
Mengukur suhu pakai alat mungkin, Bu. Mengukur suhu pakai alat. Ya. Ada lagi nggak? Misalnya kita sakit nih. Kita sakit ya. Ada yang bisa dianalogikan nggak sakit itu sakit apa? Ceritanya sakit apa, lalu proses penyembuhannya seperti ini, menggunakan rangsangan seperti ini. Coba ada nggak? Bu, izin coba menjawab, Bu. Ya, Fatan silakan. Oke, Bu, dari yang dulu pernah saya baca, Bu, kalau tidak salah, stimulus menggunakan listrik itu namanya e-stim, Bu. Itu tuh biasanya digunakan untuk terapi-terapi orang yang penderita stroke. Nah, dengan cara dialiri listrik ke anggota tubuh yang bermasalah dengan voltase tertentu gitu, Bu. Itu saja, Bu, mungkin. Oke. Gimana menurut kalian pendapat dari Fatan? Gimana menurut kalian? Menurut itu tanggapan si Fatan? Yang lain gimana? Setuju, Bu. Setuju ya. Kenapa enggak dari dipijit aja orang stroke? Gimana? Selanjutnya kalau kemis kan dari bahan kimia nih, dikasih obat. Ya enggak? Biar stroke-nya bisa cepat pulih gitu. Kenapa temennya memilih elektris tadi? Mahasiswa, saya membutuhkan analisis kalian bagaimana? Pemikiran kalian bagaimana? Misalnya stroke ya, tadi kan temannya bilang ya, stroke ya, kasusnya penyembuhan untuk stroke ya, benar ya? Benar ya? Saya tanya, kenapa enggak dipijit aja? Kenapa enggak dikasih obat aja? Ini secara kemis ya, rangsangannya secara kemis ya. Si Fatan jawab elektris karena bla 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 tadi. Halo, mahasiswa. Dan Bu, mencoba. Ya, mencoba tidak apa-apa. Silakan. Kan kata Vito tadi, Bu, penyembuhan struktur dengan menggunakan rangsangan elektris. Nah, kalau misalnya menggunakan rangsangan kemis tuh, kan itu dikasih obat, Bu. Nah, itu nanti tuh ketergantungan obat dan akan menimbulkan efek samping yang lain kalau terlalu banyak mengonsumsi obat tersebut, Bu. Kalau dipijit gimana? Dipijit juga kecanduan, Bu. Kecanduan dipijit? Ya. Kayak jadinya nggak dipijit terus, Bu. Kalau yang di elektrik ada kecanduannya nggak? Ya. Izin, Bu. Ya, silakan. Adit. Kalau dipijit tuh biasanya tuh bisa apa tuh merobek otot, Bu, biasanya, Bu. Banyak Bisa kejadian teman harus, Bu, untuk memijit, Bu. Itu bisa apa? Pecah otot. Itu bisa kerobek dipijit atau dikunyah-kunyah. Diindes itu, Bu. Digebuk, Digebuk ya. Dipijit, Bu. Hah? Kalau bisa sobek itu digigit kali ya. Oke, digigit kan. Ya. Karit. Jadi ya kalau bisa sobek aneh kali ya. Habis dipijit sobek. Ya biasanya kita habis dipijit enak nggak? Enak, Bu. Enak ya. Oke, tunggu sebentar ya. Bentar, saya ada kerjaan sebentar. Ya, Bu. Oke ya, lanjut ya. Tadi di sini jelas ya kata teman-temannya ya. Kalau dipijit kalau dikasih bahan obat katanya takut ada efek samping ya. Ya kata kalian yang misalnya stroke ya. Tapi tidak menutup kemungkinan
dengan keterbatasan ya, keterbatasan orang-orang misalnya ya, memang yang cara yang terbaik ya, cara yang terbaik untuk menyembuhkan orang yang sakit stroke itu adalah benar dengan memberikan stimulus berupa elektrik ya. Tapi kan jarang kita ke rumah sakit, kita terapinya pakai alat tersebut ya. Mungkin juga bagian fisioterapi itu nggak ditanggung BPJS juga, benar nggak? Biarpun dia Benar, ya, Bu. ya. Wow. Ya, biasanya itu yang fisioterapi yang umum tuh ada kelas-kelasnya ya sendiri seperti itu ya. Biasanya kalau sudah menggunakan alatnya seperti itu biasanya udah nggak ditanggung lagi. Jadi kita perlu garis bawahi memang cara terbaiknya adalah menggunakan rangsangan berupa elektris. Tapi di sini pertanyaan udah clear ya, pertanyaannya udah jelas ya. Jadi jawabannya elektris ya. Tapi untuk melihat secara situasional dan kondisi, biasanya yang digunakan adalah yang kemis, ya, benar nggak? Biasanya orang stroke itu biasanya banyak konsumsi obat-obat ya, supaya cepat sembuh juga ya. Yang elektrik tadi kan ini kan yang dirangsang adalah syarafnya ya, langsung pakai listrik. Nah, kalau yang bahan kimia ini kan dia nggak langsung ya dampaknya ya, mungkin bertahap. Kalau elektrik tadi kan misalnya dia udah nggak bisa merespon lagi nih dikasih listrik dengan volume tertentu tadi ya. Jadi dia membuat dilatih lah ibaratnya langsung secara terlatih kan bisa kelihatan kalau yang elektrik tadi ya. Kalau yang kemis kan kita nggak tahu perkembangannya seberapa ya perbaikannya ya seperti itu. Lalu yang untuk memijat juga sebenarnya bisa, tapi pijatnya kemana dulu, yang profesional atau yang segala macam ya. Nanti bukan malah sembuh, takutnya malah ada yang di tempat yang berbahaya dipijat malah jadi tambah bahaya ya, karena orang stroke itu kan adanya terjadi pecahan pembuluh darah ataupun adanya penyumbatan pembuluh darah ya, takutnya salah-salah dipijit malah sakit yang lain, kata yang si Haris tadi kan, kayak sobek itu kan berarti ada sakit yang lain gitu ya. Jadi intinya pijit nggak apa-apa, dipijit nggak apa-apa ya, karena dipijit itu buat rasa nyaman ya. Karena kita ketika dipijit itu keluar hormon endorfin ya, endorfin, tau nggak? Ya nggak, hormon endorfin itu gunanya apa? Hormon bahagia, Bu. Ya, jadi secara umum itu adalah morfin tubuh kita sendiri, endorfin itu ya. Buat kita nyaman ya, bukan bahagia ya, nyaman, aman, kayak gitu ya. Jadi ini juga keluar ketika kita olahraga ya. Jadi kalau kita olahraga juga keluar hormon tersebut. Jadi ketika kita habis olahraga kita merasa rileks ya. Dan nggak ada nggak orang habis olahraga rasanya moodnya jelek kayak gitu, jarang lah ya. Biasanya kalau orang habis olahraga itu biasanya seger mukanya, nyaman kayak gitu ya, benar nggak? Lo benar nggak? Masih semangat? Iya, jadi manfaat olahraga tuh banyak ya. Kayaknya Harid Wafi jarang olahraga ya? Ya. Olahraga, Bu. Itu kenapa badannya jadi kayak gitu ya? Ini faktor itu, Bu. Makan Bu. Prestasi, Bu. Kuat makan, Bu. Banyak pikiran Bu, jadi makan terus. Prestasi dia tuh, Bu. Loh, baru 1 tahun ya? Baru semester 3 badannya udah kayak gitu. Nanti setahun lagi gimana nanti? Gue lihatnya nanti. Ya, Haris. Olahraga, Bu. Iya, olahraga tuh ya dijaga makannya juga loh. Bukan habis olahraga makannya tambah banyak. Ya, itu mukanya jadi gembil kayak gitu loh. Tuh lah di Desi tuh ketawa-tawa ya dari tadi. Baby juga gitu. Mukanya digembil kayak gitu ya. Ya, coba teman-temannya ya, kalau ada temannya udah berubah dulunya kurus jadi gemuk kayak gitu, tolonglah dikasih tahu ya. Ih, kok jadi tambah ganteng kayak gitu ya? Kok kamu jadi tambah gemuk kayak gitu ya? Dikasih tahu ya. Yang ada kebanyakan makan temennya kurangin dong kayak gitu ya. Jangan sebagai teman tuh dibiarkan aja. Ya,
kita kan sama-sama satu untuk semua untuk satu nih. Kalau temannya udah mulai agak-agak kayak gitu ya, dia tarik gitu loh, direm gitu kan. Kalian hubungannya lebih dekat ya. Jadi ya kasih tahu lah. Ya direm ya, Haris, bahaya loh. Baru semester 3 Ya, Bu. kebahagiaannya kelewatan. Ya, nggak apa-apa ya. Saya bilang kayak gitu ya. Nggak Ya, Bu. kesinggung ya. Enggak, Bu. Kuasoris. Semangat, Riz. Semangat, Riz. Semangat, Riz. Rambutnya itu loh. Nah, ini Riz. Farhan rambutnya itu gondrong. Haris itu. Iya, Bu, Farhan Oh tuh ya memang Allah, mahasiswa sekalian, sudah semester 3, mahasiswa. Jadi Bu itu bukan ngajar fisiologi baik, tapi juga nggak belajar sifat dan karakter. anatomi, Bu. Jadi calon guru penjas. Calon guru penjas itu fashionnya itu di depan. Nah, ini Farhan itu nah. Rambutnya. Una-una rambutnya. Jadi kalian mau tampil di depan, mau dilihat orang, mau ngomong, ya necis lah. Jangan rambut kayak miring-miring kayak gitu nanti siswanya gimana nanti rambutnya? Nggak mungkin kalian negur siswanya suruh potong pendek, kalian rambutnya kayak kadut kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi ini banyak yang off cam nih, mungkin rambutnya udah sebahu ya yang cowok-cowok ya. Ya enggak? Ya tahu enggak? Mahasiswa. Enggak, Bu. Tidak. Coba dibuka camnya. Aku pakai kaos kuliah nih. Hujan, Bu. Hujan, jadi off cam. Hujan jadi off cam tuh gimana kayak gitu? Takut kesambar petir, Bu. Kalau sambal petir itu keluar dari Zoom biar pendengarnya sama aja, masih sambar petir juga. Mahasiswa. Alasannya gitu loh. Mau ngadalin buaya kan nggak cocok. Ya. Jadi tolonglah rambutnya Farhan, Riko, Dimas. Siapa lagi nih? Banyak yang off cam nih. Banyak yang off cam. Mahasiswa nih ya. Yo. Ini. Kalian ini. Minggu depannya rambut ini potong pendek-pendek kalian. Kalau masih panjang-panjang ibu absen aja. Tidak. Ibu masuk ke absen masuk ini. Yo. Minggu depan ibu absen siko-siko ya. Ibu absen siko-siko. Tengok rambutnya. Tengok bajunya. Nah, ini sesuai ketentuan FKIP dah. Nah, kalau tidak masuk. Karena itulah kontrak kuliah kemarin ya. Sesuai ya. Kita lanjut lagi ya. Selanjutnya. Intensitasnya ya atau kuatnya rangsangan. Jadi rangsangan itu ada yang submaksimal itu yang paling kecil ya maksudnya ya, minimal itu kecil, maksimal itu yang paling tinggi rangsangannya, maksimal ya biasa lah ya. Supramaksimal itu rangsangannya kuat sekali ya. Jadi ini tinggi kuat atau enggak kuatnya rangsangan ya, dari submaksimal sampai supramaksimal. Itu mahasiswa ya. Jadi ada 5 dari submaksimal sampai supramaksimal. Rangsangannya ya. Tadi yang bisa lihat tadi intensitasnya tadi kalau pakai alat tadi ya. Jadi yang submaksimal tadi misalnya 1 volt, terus misalnya supramaksimal dari tubuh kita misalnya berapa volt maksimalnya. Nah, itu dikasih rangsangan maksimalnya ya. Rasanya mahasiswa ya. Misalnya kayak yang pijitan tadi, mungkin yang dikasih supramaksimalnya jadi sampai sobek ya. Pakai apa mijitnya kayak gitu ya. Jadi kalau kita dipijit kan misalnya rangsangannya maksimal aja gitu pas kayak gitu ya mahasiswa ya. Jadi tahu ya maksudnya yang di sini ya dengan kata-kata ini ya. Mahasiswa. Halo. Halo, Ya, Bu. Bu. Halo, Bu. Iya dengar. Iya. Ya, Ibu. Dengar, Bu.
Ya, dari beberapa slide tadi silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, mahasiswa. Mahasiswa, hidup mahasiswa. Ya Allah, mahasiswa. Mahasiswa nggak ada yang ditanyakan lagi? Oke, lanjut. Oke, sorry ya, ini Ibu minta maaf ya. Saya ada kerjaan mendadak barusan ya. Informasinya barusan ya. Jadi bisa dilanjutkan saja nanti di e-learning ya untuk tanya jawabnya ya mahasiswa ya. Bisa, Bu, bisa. Ya, Bu. Oke, wah, senang sekali. Senang sekali itu. Bisa, Bu. Izin, Bu. Ya, Bu, lanjut ke learning, Bu. Saya minta maaf ya sebelumnya ya. Pajar ketawa-tawa senyum kayaknya dapat Boleh minta pepet PowerPoint-nya nggak, Bu? Coba dicek di anatomi pertemuan 2 atau 3 ya. Rasanya saya udah share ya. Ada nggak? Sudah Coba ada, Bu. dicek. Ada? Ya. Coba dicek. Rasanya udah saya share deh. Ada nggak? Ada, Bu. Udah ada ya? Ada nggak? Ada sudah ya? Ada sih, ada kelihatan ya? Ada ya? Pertemuan 3 ya, Bu? Iya, ada nggak? Ada, Bu. Oke, udah kalau gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan saya buka forum diskusi ya. Ini pertemuan kita yang ke-5, 4 ya. 5. Keberapa? Minggu kelima, Bu. 5 ya. Oke ya. Nanti kalau ada yang ingin buka pertanyaan, saya buka di forum di e-learning ya. Sampai jam pembelajaran berakhir ya, mahasiswa ya. Ya, Bu. Oke, tolong di screenshot dulu sebentar ya. Tolong Pito. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Ibu minta maaf ya karena nggak bisa sampai jam 11:30 ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak di learningnya ya. Carinya di learning ya. Ya, Bu. Oke. Assalamualaikum.